Di sebuah pedesaan yang asri, tinggallah seorang petani yang setiap harinya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Suatu ketika, datanglah seorang kembang desa yang menghampiri petani tersebut, yang tak lain adalah istri dari Kang Ahmad. Dan cerita pun dimulai. Akang, dia cuang emam, neng atos masak, tong hilap ajakan Kang Aceng. Nya Neng. Ayo, Ceng. Sok atuh gara di armam iya neng tos masak di subuh mula. Nuhun Cek, teu kasih repot-repot. Oh, ari cantik teh kumaha kabarna, Ceng? Jantung pokoknya mah kamari teh urang teh salongoknya kayak mana geus hirup teh geus balaksak pisan eta mah. Urang ge panan sarua ari hirup mah balangsak. Sagalana raek, pangana raek, ari kabutuhan loba. Ieu tina panen ge enak geus sesuai target wae. Atuh ari kitu mah Kang mending kene bebe jawe langsung ke perusahaan. Soalnya iya digawe ngageder tapi gaji teu cukup jang sapopoe ge. Coba itu tetangga kalau aya nu geuring deui. Coba ngadalkeun tina duit ieu jang sapopoena. Nya apa Neng? Ayo lah, ari kieu carana mah meureun urang kudu lapor ka Pak Kades. Ya atuh isuk we langsung ka Pak Kades kumaha? Ayo. Assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam. Kang, Damang. Alhamdulillah Abang Pak. Pak. Yuk, mangga kalabat, mangga kalabat. Nuhun Pak, punten. Punten, Pak. Mangga. Punten ya, letaknya. Jadi, maksudnya namanya Kang Menawi. Kieu Pak, abdi teh nyuhunkeun bantosana ka Bapak. Ti abdi sareng ti buruh tani nu lain. Abdi nyuhunkeun pisan kehadiranna ti pihak perusahaan. Kumargi ieu Pak, target panen di sawah teh henteu tercapai wae karena target perusahaan teh. Eta teh kumaha Pak? Sareng di kieu Pak, buruh tani di Desa Cemara teh pada ngareluh ningan. Kumargi jaminan kesehatan sareng upah teu naik wae. Kumaha ieu Pak? Dedeh ting, kudu sakumahanya target ti perusahaan teh. Bapak ge hawatos ningali keayaan buruh tani ayeuna teh. Kapungur masa teh kieu, tapikeun lah bios ku Bapak suang diusahakeun, suang dicarioskeun ka Neng Dahlia kumaha nya salaku sekretaris perusahaan. Turun pisan Pak, abdi nyuhunkeun pisan bantosanana ti abdi sareng ti pihak buruh tani nu lain. Kumargi da nuhun ari naon teh pemasukan saalit, pangabutuh seueur gitu Pak, Pak. bagi ngatos. Cek Bapak suang diusahakeun ya. Nuhun Kumaha siap. kumaha. Tur nuhun atunya Pak. Mohon. Punten ngarepotkeun ya Pak. Mangga, ya, ya, Pak. mangga. Ayo tuh Pak. Iya, mangga. Mari Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Santai pesan Pak. Mohon, mangga. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Pak. Gimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah kalau baik. Jadi gini Bu, maksud saya menelepon ini, saya mendengar kabar dari buruh tani bahwa pada bulan ini target tidak bisa terpenuhi dan tidak bisa tercapai Bu. Dan kami meminta Ibu untuk mengunjungi kami secara langsung dan melihat kondisinya bagaimana Bu. Oke, baik, Pak. Saya akan ke sana. Tapi saya harus melakukan konfirmasi kepada atasan saya terlebih dahulu.
Maka dari itu, tunggu konfirmasi ulang dari saya. Iya Bu, baik. Baik Bu, saya tunggu. Terima kasih. Iya Pak, sama-sama. Assalamualaikum, permisi Pak. Waalaikumsalam Dahlia. Silahkan duduk. Terima kasih Pak. Oh iya Dahlia, gimana perkembangan para buruh tani di lapangan sekarang? Apakah ada kabar lagi? Wah, kebetulan sekali Pak, saya mau membahas itu. Barusan saya dapat kabar dari Pak Saipudin dari Desa Cemara. Katanya tidak mencapai target lagi. Tidak mencapai target. Coba saya lihat datanya. Oh iya, memang beberapa bulan terakhir padi yang dikirim dari Desa Cemara seringkali tidak mencapai target. Kira-kira apa sih yang menjadi sumber permasalahannya? Dilihat dari beberapa data daerah lain selain Desa Cemara, memang terjadi penurunan hal yang sama. Apakah harus dilakukan uji lapangan terlebih dahulu, Pak? Ya sudah, lebih baik survei terlebih dahulu dan lakukan sesuai dengan prosedural uji lapangan. Dan saya ingin kamu memberikan kepada saya laporan tersebut dan saya minta kepada kamu Dahlia untuk pergi ke Desa Cemara besok pagi. Saya tidak ingin hal tersebut terulang lagi. Oke Pak, akan saya laksanakan. Silakan Ibu, dimana dulu? Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Saat mereka udah datang. Kang, Duduk dulu Kang, duduk. siap. Jadi kedatangan kita berdua ke sini tidak ingin bicara panjang lebar, langsung ke intinya saja ya Bu. Kami sebagai buruh tani, jaminan kesehatan dan upahnya ingin dinaikkan. Ya Bu, saya rasa perusahaan tidak memperhatikan kondisi kami sebagai para buruh tani. Target perusahaan ini sangat besar sekali. Kami sebagai para buruh tani tidak bisa mencapai target tersebut. Saya mohon perusahaan untuk menyesuaikan kondisi kami ketika di lapangan, karena kami tidak bisa memenuhi target perusahaan. Tenang dulu Bapak-Bapak. Bagaimana kami bisa tenang? Bagaimana pihak perusahaan mau memperhatikan kondisi para buruh kalau para buruhnya saja tidak mau menyuarakan protesnya kepada pihak perusahaan? Pokoknya, kalau keinginan para buruh tani tidak terpenuhi, kami akan mogok kerja. Balik! Oke, jadi bagaimana keadaan kemarin di lapangan Dahlia? Iya Pak, saya sudah menyiapkan data lapangannya dari Desa Cemara kemarin. Para buruh menyuarakan protesnya agar kenaikan upah, pemberian jaminan kesehatan, serta tuntutan agar pencapaian target dikurangi. Sudah saya duga. Coba saya lihat data lapangannya. Ini Pak. Dari beberapa data laporan bulan lalu, memang Desa Cemara mengalami hal serupa dengan bulan sekarang. Dan angka persentasenya sama dengan bulan lalu. Di beberapa wilayah selain Desa Cemara, angka presentasinya malah mengalami peningkatan. Oh, jadi angka grafiknya mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Bahkan tidak jauh berbeda dengan bulan sekarang. Bahkan di beberapa wilayah malah mengalami peningkatan. Apakah itu masuk akal? Saya rasa tidak masuk akal, Pak. Untuk SDM-nya sendiri, pihak perusahaan sudah melakukan observasi dan penyuluhan terlebih dahulu. Oh, kalau misalnya begini kasusnya, saya perlu melakukan penyelesaian konflik dengan cara mengundang pihak perusahaan, DPR, dan juga SBSI untuk melakukan pertemuan. Nah, nanti saya akan atur jadwalnya dan mengundang pihak-pihak tersebut. Baik, Pak. Perusahaan PT Beras Murni sangat terkait dengan organisasi SBSI yang memang tujuannya untuk memperjuangkan hak buruh di Indonesia. Terlebih lagi protes mengenai hak naratif, yaitu hak yang melekat pada buruh seperti menerima upaya yang layak pesangon dan jaminan sosial dan kesehatan. Maka keputusan yang diambil yaitu dengan cara penyelesaian konflik berupa arbitrasi dengan menggunakan pihak ketiga yang bertujuan untuk menasihati dan menyelesaikan suatu perkara. Selamat siang semuanya. Pada hari ini, tepatnya pada tanggal 20 Maret 2023,
Kami selaku anggota DPR akan mengatur jalannya musyawarah sesuai dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini mengatur segala hubungan industrial dengan buruh serta pada awalnya diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh pihak yang berselisih. Kemudian, apabila perundingan tersebut gagal, maka salah satu pihak atau kedua belah pihak akan mencatatkan hasil perselisihannya pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan tersebut. Apakah ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, saya buka sesi musyawarahnya. Oke, selanjutnya mari kita dengarkan terlebih dahulu informasi yang akan disampaikan oleh Ketua SPSI. Saya persilahkan waktu dan tempatnya. Terima kasih saya ucapkan atas kesempatan waktu dan tempatnya. Di sini saya selaku Ketua SBSI Serikat Buruh Sejahtera Indonesia yang ikut serta berkontribusi dalam membahas hak normatif para petani di Desa Cemara. Tepatnya pada tanggal 28 Februari, saya mendapatkan panggilan dari Ketua Perusahaan PT Beras Murni yang mengajukan pertemuan musyawarah. Selebihnya, laporan dan data akan disampaikan oleh sekretaris saya. Menurut laporan yang saya terima dari perwakilan perusahaan, beberapa tuntutan yang saya terima dari pihak buruh tani di Desa Cemara. Salah satunya adalah hak normatif para buruh tani dan selebihnya mengenai target perusahaan yang memberatkan pihak buruh tani. Apakah benar konfirmasi yang saya terima, Bapak dan Ibu? Benar sekali Pak Haikal, karena kebetulan saya sendiri yang langsung datang ke Desa Cemara dan melihat kondisi para buruh dan keluhannya sama dengan apa yang dikonfirmasikan oleh Bapak. Baiklah, Ibu Dahlia, informasi yang Anda sampaikan serta data laporan yang kami terima akan kami tampung terlebih dahulu. Baiklah, untuk melanjutkan ke pembahasan berikutnya, terlebih dahulu kami ingin mendengarkan penjelasan langsung dari Pak Rizal mengenai target perusahaan yang memberatkan para buruh tani. Bagaimanakah kondisi fisik dari perusahaan tersebut sehingga memberatkan para buruh tani? Terima kasih Bu Kartika atas pertanyaan yang diajukan. Kondisi perusahaan kami dalam beberapa bulan terakhir memang dalam kondisi prima. Gagal panen yang kami terima memang merupakan hal yang lumrah ketika memasuki musim kemarau panjang. Nah, hal ini mengakibatkan panen yang tidak mencapai target. Nah, kemudian kami selaku pihak perusahaan telah berusaha semaksimal mungkin untuk menormalisasikan kembali. Nah, maka dari itu, pada bulan sekarang beberapa daerah telah kembali menjadi normal. Berbanding terbalik dengan Desa Cemara yang sampai saat ini tidak mengalami progres yang kami harapkan. Tunggu sebentar Pak Rizal, saya ingin menyampaikan pertanyaan berikutnya. Usaha dan upaya apakah yang sudah Anda lakukan untuk menormalisasikan kembali para pekerja di berbagai daerah sehingga menghasilkan hasil yang berbeda dengan Desa Cemara? Baik, jadi sebelumnya kami dari pihak perusahaan telah memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi bila memasuki musim kemarau panjang. Nah, maka dari itu kami telah memberitahukan informasi sebelumnya kepada daerah-daerah di bawah naungan PT Beras Murni, yaitu adanya kebijaksanaan untuk menurunkan beban target perusahaan kepada buruh tani. Baiklah, terima kasih Pak Rizal atas informasi yang Anda sampaikan akan kami tampung terlebih dahulu. Berikutnya kami meminta untuk penjelasan atas data laporan yang telah kami terima mengenai hak normatif yang belum terpenuhi. Silakan kepada pihak perusahaan untuk menjelaskannya. Baik Pak Haikal, untuk hak normatif itu sendiri sebelumnya kami sudah melakukan penyuluhan untuk jaminan kesehatan. Sedari awal perusahaan sudah memberikan formulir pendaftaran BPJS untuk diisi oleh para buruh tani. Dan sudah kami daftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Dan untuk BPJS di Desa Cemara, belum ada konfirmasi dari pihak sananya. Saya pikir mungkin dari bapak-bapak ada yang salah dalam menulis NIK. Hal tersebut yang membuat formulir tidak bisa di-scan dan diakses. Jika tidak ada konfirmasi dari pihak BPJS Desa Cemara, mengapa Anda selaku sekretaris perusahaan tidak mengecek kembali data dan laporan yang sudah dilampirkan oleh para buruh tani atau setidaknya mengecek kembali konfirmasi dari pihak sananya? Baik Bu, akan menjadi catatan untuk saya ke depannya untuk memastikannya kembali. Terima kasih Bu sebelumnya. Lalu, bagaimana Pak Ketua dengan upah harian yang diterima oleh para buruh tani di sana? Karena informasi yang saya dapatkan bahwa para buruh tani di sana sangat tidak stabil untuk memenuhi perekonomian dan kesejahteraan yang patut dipertanyakan.
Baik Bu, saya mengerti akan hal itu. Kami lebih tahu akan kondisi perusahaan apabila kasusnya seperti ini. Karena visi dan misi kami untuk menciptakan kesejahteraan perusahaan dan buruh tani. Dan serta apa yang telah menjadi dasar bagi perusahaan. Tolong ini Anda memotong pembicaraan saya. visi dan misi dari perusahaan Anda. Karena jika satu daerah saja Anda tidak dapat mengatasi, lalu bagaimana dengan beberapa daerah lainnya jika mengalami hal yang sama? Saya geram dengan kata-kata Anda. Karena jika satu daerah saja Anda tidak dapat atasi dan tidak tahu apa yang Anda harus lakukan lagi. Mohon tenang Bapak Ibu, kali ini kita musyawarah untuk mencapai mufakat yang diterima oleh kedua belah pihak. Maka dari itu selesaikan dengan kepala dingin dan jangan pakai emosi. Baik, terima kasih. Baiklah, situasi sudah mulai kondusif. Mari kita lanjutkan kepada Pak Rizal untuk membicarakan hal yang sebelumnya terpotong. Baik, sebelumnya terima kasih Bu. Jadi seperti apa yang sebelumnya saya sampaikan, maksud dari pernyataan tersebut, kami sedang mencoba untuk mengevaluasi kembali kasus dari Desa Cemara. Baik Pak Rizal, saya mengerti hal itu. Apakah data dari perusahaan dapat baru-baru ini bisa menjawab titik sumber permasalahan dari Desa Cemara? Tentu belum Bu, maka dari itu kami pihak perusahaan datang ke sini untuk mendiskusikan apa yang menjadi sumber permasalahan dari perusahaan kami. Apakah boleh kami meminta beberapa rincian program yang telah dijalankan di beberapa bulan terakhir, serta seperti apa kondisi lapangan beberapa daerah? Oke, jadi nanti kamu jelasin ya ini. Oke Pak, akan saya jelaskan. Baik Pak Haikal, saya izin menjelaskan. Baik, saya selaku sekretaris izin menjelaskan beberapa rincian program yang telah kami jalankan di beberapa bulan terakhir. Yang pertama, kami mengadakan beberapa penyuluhan, di antaranya yang pertama yaitu penyuluhan terhadap pengenalan jenis bibit varietas M70D. Salah satu varietas padi yang dikembangkan oleh Himpunan Kerukunan Tani Indonesia yang menjadi tahap uji coba di beberapa daerah. Dan yang kedua, kami juga melakukan penyuluhan program jaminan kesehatan BPJS ke seluruh daerah yang berada di bawah naungan perusahaan kami bersama BPJS setempat. Dan yang ketiga, program pengendalian hama dan penyakit yang biasa menyerang tanaman padi. Dan yang keempat, membekali para petani dengan tahap uji keterampilan serta pengetahuan agar kualitas SDM lebih baik. Dan yang kedua yaitu kami melakukan beberapa upaya program lainnya yang dibentuk oleh pihak perusahaan kami seperti pembentukan dan pemberdayaan kelompok upaya perbaikan penanganan kehilangan hasil panen dan penerapan teknologi pasca panen yang baru. Dan yang kedua, membentuk kelembagaan jasa permanen, jasa perontok, jasa penjemuran, dan jasa penggilingan, sehingga nilai tambah yang diperoleh dapat dirasakan oleh seluruh anggota kelompok. Itulah beberapa program yang telah kami upayakan terhadap buruh tani di beberapa daerah yang berada di bawah naungan perusahaan kami, yaitu Desa Cemara, Desa Ciparigi, Desa Warga Mulia, serta desa yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Pak. Pak Rizal dan Bu Dahlia, sebelumnya terima kasih karena telah berkenan menyampaikan program dan progres perusahaan. Akan kami tampung terlebih dahulu informasinya. Baik, Pak Reza, saya sudah mendiskusikannya dengan Pak Haikal. Menurut asumsi saya, usaha yang meningkatkan produksi telah berhasil dilakukan oleh perusahaan, namun belum diikuti dengan penanganan pasca panen dengan baik, sehingga dapat mengakibatkan kehilangan hasil panen padi. Produksi padi yang melimpah di saat musim hujan mengundang berbagai masalah, terutama dalam proses penanganan dan pasca panen. Berbagai faktor yang memengaruhi tingkat kehilangan hasil panen antara lain jenis varietas padi, alat dan cara panen yang menentukan besar kecilnya kehilangan hasil, perilaku petani, umur panen, alat perontok, lokasi dan musim. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh faktor-faktor teknologi belum sesuai dengan atau secara teknis, ekonomis maupun sosial budaya lokal yang kondisinya beragam di setiap wilayah. Dan tidak adanya insentif harga produk seperti gabah atau beras yang mutunya lebih baik sehingga petani mengabaikan cara penanganan padi yang baik. Maaf sebelumnya Bu, asumsi yang Ibu dapatkan ini berdasarkan apa? Dan apa korelasinya dengan apa yang kami sampaikan sebelumnya?
Baik Pak Rizal, tentu saja ada kolerasinya dengan program yang Anda jalankan di perusahaan PT Beras Murni. Dan ini menurut pengamatan serta data informasi yang telah kami tampung sebelumnya. Selebihnya akan dijelaskan oleh sekretaris saya. Baik Bu, saya izin menjelaskan perihal apa yang menjadi dasar dari asumsi kami. Yang pertama, pengamatan secara visual. Untuk menekan kehilangan hasil panen, sebaiknya penggunaan sabit gerigi dapat menekan kehilangan hasil sebesar 3%. Yang kedua, potensi kehilangan hasil yang dapat terjadi pada proses pemanenan padi. Untuk menghindari atau mengurangi terjadinya kehilangan hasil saat panen, sebaiknya pada waktu penumpukan padi dan pengangkutan penggunaan alas dan wadah dapat menekan kehilangan hasil antara 0,94 sampai 2,36%. Yang ketiga, penundaan perontokan atau terjadinya keterlambatan perontokan. Yaitu penyebab utama kehilangan hasil pada perontokan padi adalah perilaku petani yang bekerja kurang hati-hati, cara pengobatan, dan frekuensi pembalikan padi, kecepatan silinder perontok, dan besarnya ada alat plastik yang digunakan. Yang keempat, proses pengeringan gabah. Seperti data informasi yang disampaikan petani desa Cemara masih menggunakan bantuan sinar matahari, maka harus memperhatikan intensitas sinar, suhu pengeringan yang selalu berubah, ketebalan penjemuran, dan frekuensi pembalikan. Yang kelima, petani umumnya menyimpan gabah, yaitu bisa menjadi salah satu faktor kehilangan hasil saat penyimpanan disebabkan oleh kondisi kemasan, tempat penyimpanan, gangguan hama dan penyakit gudang, dan keadaan cuaca setempat. Kadar air gabah akan mengikuti kondisi. Yang keenam, penurunan kualitas fisik dapat terjadi karena kehilangan hasil panen tersebut dapat terjadi karena penundaan atau keterlambatan perontokan. Penumpukan padi di sawah yang terlalu lama, terjadi keterlambatan dalam proses penjemuran atau pengeringan, dan kerusakan yang terjadi karena kondisi penyimpanan yang tidak memenuhi syarat. Baik, terima kasih Pak Heka atas penjelasannya. Kami dari pihak SBSI Murni menyatakan bahwasanya permasalahan yang terjadi di Desa Cemara ini dan perusahaan PT Beras Murni akibat dari kurangnya penyuluhan penanganan kehilangan pasca panen serta kekurangan bekal kemampuan dan keterampilan petani dalam hal pasca panen padi. Baik Bu, saya mengerti. Hal tersebut merupakan kelalaian kami dari pihak perusahaan. Lantas upaya apa yang harus kami lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Sebaiknya pihak perusahaan tidak hanya memberikan penyuluhan dalam hal mendasar bagi para buruh tani, karena kualitas SDM setiap daerah itu berbeda-beda, maka bentuklah beberapa kelembagaan seperti program yang akan Anda jalankan. Saya sangat mendukung dasar dari beberapa program yang telah dijalankan dan beberapa upaya penanganan lainnya yang Anda dapat ditambahkan seperti 1. Peningkatan kemampuan dan keterampilan petani dalam hal pasca panen padi. Yang kedua, pengenalan tahapan pasca panen. Yang ketiga, titik krisis tahapan pasca panen yang dapat menimbulkan potensi kehilangan. Dan yang keempat, cara mengatasi atau menekankan kehilangan tersebut. Yang kedua, pembentukan dan pemberdayaan kelompok upaya perbaikan, penanganan, dan penekanan kehilangan hasil panen dengan penerapan teknologi pasca panen yang baru sebaiknya dilakukan secara berkelompok dan bersifat komersial dan mandiri. Dan yang ketiga, pembentukan kelembagaan jasa permanen, jasa perontok, jasa penjemur, dan jasa penggiling, sehingga nilai tambah yang diperoleh dapat dirasakan oleh seluruh anggota kelompok. Baik Bu Kartika, terima kasih atas saran dan masukannya untuk perusahaan kami yaitu PT Beras Murni. Kami akan mengupayakan dan menangani hal tersebut sesuai dengan saran dan masukan Anda. Sekali lagi kami dari pihak perusahaan ingin mengucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rizal dan Bu Dahlia. Terima kasih atas kepercayaan Anda kepada kami pihak SBSI untuk mendiskusikan hal industrial Anda dengan para buruh tani. Semoga dengan Desa Cemara dan beberapa daerah lainnya dapat mencapai kesejahteraan sesuai visi dan misi Anda. Baiklah kepada Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya yang telah berkenan untuk mendiskusikan hal yang menjadi dasar permasalahan pihak industrial dan buruh tani, sehingga mendapatkan solusi baik bagi kedua belah pihak. Dan semoga kesepakatan ini memberikan hasil yang baik. Baiklah, dengan disetujuinya kesepakatan ini, saya tutup secara resmi rapat musyawarah. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak, permisi. Waalaikumsalam Iza.
lagi. Kami buruh tani ingin kejaminan Aduh, ting. Kan pemasukan sakit pisan. Enten capek. Tenang dulu Bapak. bagaimana bisa tenang. Kenapa? Wait a minute. Who are you? Konfirmasi dari pihak BPJS di desa di kesehatan. Wahana Bapak Ibu, tujuan kita kali ini musyawarah untuk mencapai mufakat yang disetujui oleh kedua belah pihak. Oh my god. Wow. Baiklah, terima kasih Pak Rizal dan Bula. Yeah. Udah ya. 1, 2, 3.